slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I... Marc Marquez makin bersinar, Pecco Bagnaia mulai tergeser di Ducati. Kemenangan Marc Marquez dalam MotoGP Thailand 2025 membawa dampak besar, tidak hanya dalam perebutan gelar juara dunia, tetapi juga dalam dinamika internal tim Ducati Lenovo. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Buriram, Marquez tampil luar biasa dengan memenangkan sprint race dan race utama, sementara rekan setimnya, Pecco Bagnaia, harus puas finish di posisi ketiga. Dalam dua balapan tersebut, apa yang terjadi di garasi Ducati pun menjadi sorotan. Marquez yang baru bergabung dengan tim langsung menjadi pusat perhatian, sementara Bagnaia, yang telah mempersembahkan dua gelar juara dunia bagi Ducati pada 2022 dan 2023, tampak mulai kehilangan sorotan. Paolo Campinotti, pemilik tim Pramac Racing, menilai bahwa Marquez tidak hanya unggul dalam balapan, tetapi juga sangat cerdik dalam membangun hubungan di dalam tim. Ia bahkan membandingkan Marquez dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dikenal sangat piawai dalam menciptakan atmosfer tim yang berpihak padanya. Marc sangat pandai menarik perhatian dan membangun dukungan di dalam timnya. Dia punya kemampuan luar biasa untuk membuat semua orang bekerja untuknya, ujar Campinotti dalam wawancaranya dengan Motosan. Hal ini mengingatkan pada strategi yang pernah diterapkan Rossi saat berhadapan dengan Jorge Lorenzo di Yamaha beberapa tahun silam. Saat itu, Rossi berhasil membangun hubungan kuat dengan tim sehingga perlahan-lahan membuat Lorenzo terpinggirkan. Menurut Campinotti, Marquez kini sedang melakukan hal serupa di Ducati, di mana ia perlahan mengambil alih peran utama yang sebelumnya dipegang oleh Bagnaia. Ia sangat dihormati di Honda dan Gresini. Sekarang, tantangan terbesarnya adalah mengubah garasi Ducati yang selama ini mendukung Pecco menjadi lebih berpihak padanya, tambahnya. Mantan pembalap MotoGP, Neil Hudson, juga menyampaikan pandangan yang serupa. Ia menilai bahwa jika Marquez terus menunjukkan performa lebih unggul dari Bagnaia, maka para mekanik dan staf Ducati secara alami akan lebih condong kepadanya. Pecco telah membawa Ducati kembali ke puncak dengan 2 gelar juara dunia. Itu adalah pencapaian besar, kata Hudson. Tapi Ducati selalu mendukung siapapun yang memberikan hasil terbaik. Jika Marquez terus menang dan Pecco tidak bisa mengimbanginya, maka situasi di dalam tim akan berubah, lanjutnya. Kini, situasi di Ducati semakin menarik untuk disimak. Apakah Marquez benar-benar akan mengambil alih posisi sebagai pembalap utama tim dan menggeser Bagnaia? Ataukah Bagnaia akan bangkit dan mempertahankan statusnya sebagai bintang utama Ducati? Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan persaingan di dalam tim Ducati tampaknya akan menjadi salah satu drama terbesar yang layak untuk diikuti sepanjang musim ini. Gimana? Sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Kalau masih ada yang ingin disesuaikan, tinggal kasih tahu ya. Jorge Martin akui ragu bisa menandingi Marc Marquez setelah dominasinya di MotoGP Thailand. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi atmosfer persaingan sudah terasa begitu panas, terutama setelah penampilan luar biasa Marc Marquez di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati, langsung menunjukkan kelasnya dengan memenangkan sprint race dan race utama. Dominasi Marquez di seri pembuka ini mengundang banyak perhatian, salah satunya dari Jorge Martin, mantan pembalap Ducati yang kini memperkuat tim Aprilia. Martin, yang saat ini masih dalam masa pemulihan akibat cedera, mengaku ragu apakah dirinya bisa mengimbangi kecepatan Marquez saat ia kembali ke lintasan nanti. Jorge Martin mengalami kecelakaan serius saat tes pramusim di Sepang, yang membuatnya harus menjalani pemulihan dan absen di 2 seri awal musim ini. Cedera pada pergelangan tangan dan kakinya cukup serius, sehingga ia harus melewati MotoGP Thailand dan Argentina sebelum bisa kembali balapan. Meski tidak ikut berlaga di lintasan, Martin tetap mengikuti jalannya MotoGP Thailand dengan menyaksikan dari layar kaca. Dari situ, ia bisa melihat betapa dominannya Marc Marquez bersama Ducati Desmosed di GP24. Bagi Martin, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sebagai mantan pembalap Ducati, ia sangat memahami potensi besar motor tersebut, terutama setelah sukses mengantarkannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun, yang membuatnya ragu adalah bagaimana Marquez bisa langsung menguasai motor tersebut dengan begitu cepat, seolah-olah sudah bertahun-tahun mengendarainya. Marc Marquez tidak hanya menang di Buriram, tetapi juga mendominasi sepanjang akhir pekan.
Mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race dan race utama, pembalap debutan Ducati itu selalu berada di posisi teratas. Di sprint race, Marquez tampil tanpa celah, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Sementara di race utama, ia sempat mengalami penurunan kecepatan pada laps ke-7 akibat tekanan ban depan yang turun. Namun, dengan strategi yang cerdik, ia memanfaatkan slipstream dari Alex Marquez untuk meningkatkan kembali tekanan bannya agar tetap sesuai regulasi. Setelah kondisinya stabil, Marquez kembali menggeber motornya dan berhasil menyalip adiknya untuk meraih kemenangan. Jorge Martin mengaku terkejut melihat bagaimana Marquez mampu mengatasi situasi sulit dengan begitu tenang dan cerdas. Baginya, ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal pemahaman teknis dan strategi balapan yang luar biasa. Sebagai juara dunia bertahan, Jorge Martin tentu memiliki ambisi besar untuk mempertahankan gelarnya di musim 2025. Namun, setelah melihat performa Marquez di Buriram, ia merasa bahwa tantangan yang dihadapinya kali ini jauh lebih berat. Saya tahu betul kekuatan Desmose di GP24 karena saya sendiri yang menggunakannya musim lalu. Tapi melihat bagaimana Mark langsung bisa menaklukkannya di balapan pertamanya bersama Ducati, itu sangat luar biasa, ujar Martin. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengimbangi kecepatannya ketika saya kembali nanti. Saya hanya bisa berharap bisa segera pulih dan kembali ke lintasan secepatnya, tambahnya. Absennya Martin di 2 seri awal membuatnya tertinggal cukup jauh dalam klasemen sementara. Sementara itu, Marc Marquez telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dengan MotoGP 2025 yang masih panjang, Jorge Martin tentu masih punya kesempatan untuk bangkit dan memberikan perlawanan. Namun, melihat performa Marquez saat ini, Martin menyadari bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Akankah Martin mampu menantang Marquez ketika ia kembali ke lintasan? Atau justru Marquez akan terus melanjutkan dominasinya bersama Ducati? Semua pertanyaan ini akan terjawab di seri-seri berikutnya. Marc Marquez tampil gemilang di Thailand, Paolo Ciabatti terkejut dengan adaptasi cepatnya di Ducati. Penampilan Marc Marquez di seri perdana MotoGP Thailand 2025 benar-benar mencuri perhatian. Pembalap asal Spanyol itu tampil luar biasa dengan meraih kemenangan di sprint race dan race utama di sirkuit Buriram. Keberhasilannya ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk Direktur Motocross Ducati, Paolo Ciabatti, yang mengaku tak percaya bahwa Marquez bisa langsung beradaptasi dengan begitu cepat di atas. Desmose di GP24. Meskipun ini bukan pertama kalinya Marquez mengendarai motor Ducati, karena musim lalu ia membalap untuk Gresini Racing dengan Desmose di GP23, tetap saja pencapaiannya kali ini dianggap luar biasa. Ciabatti menegaskan bahwa tak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung mendominasi setelah pindah ke tim pabrikan, tetapi Marquez membuktikan bahwa dirinya adalah pengecualian. Ketika Marquez memutuskan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak yang meragukan apakah ia bisa langsung tampil kompetitif. Namun, sejak sesi latihan hingga balapan, ia menunjukkan kecepatan yang konsisten. Pada sesi kualifikasi, Marquez sudah terlihat sangat nyaman dengan Desmose di GP24, dan saat sprint race ia semakin mendominasi, meninggalkan para pesaingnya. Dalam balapan utama, Marquez kembali menunjukkan kecerdasannya. Meskipun sempat mengalami kendala pada tekanan ban depan di lap ke-7, ia tetap tenang dan menerapkan strategi cerdas dengan menempel di belakang Alex Marquez untuk mengembalikan tekanan ban ke angka yang aman sesuai regulasi. Setelah situasi terkendali, ia kembali menyerang dan berhasil merebut kemenangan di beberapa laps terakhir. Paolo Ciabatti mengaku sangat terkesan dengan bagaimana Marquez mengatur balapan dengan strategi yang begitu matang. Ini sungguh luar biasa. Marc baru saja bergabung dengan tim pabrikan, tetapi dia langsung bisa tampil dominan. Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, bahkan oleh pembalap hebat sekalipun, ujar Ciabatti. Salah satu hal yang membuat Ciabatti semakin terkejut adalah kenyataan bahwa dari semua pembalap Ducati yang menggunakan Desmose di GP24, Marquez adalah yang paling menonjol. Bahkan, rekan setimnya Francesco Bagnaia yang merupakan juara dunia bertahan kesulitan untuk menandingi kecepatan Marquez di lintasan Thailand. Bagnaia sendiri hanya mampu finish di posisi ketiga dalam sprint race maupun balapan utama, dan pembalap Ducati lainnya juga tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Dengan hasil ini, Marquez mengirimkan sinyal bahwa ia siap bersaing dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Biasanya butuh waktu bagi seorang pembalap untuk beradaptasi dengan motor baru, terutama ketika pindah ke tim pabrikan. Tapi Marc membuktikan bahwa dia berbeda.
Dia bisa langsung menemukan performa terbaiknya, bahkan mengungguli para pembalap Ducati lainnya yang sudah lebih dulu mengenal motor ini, tambah Ciabatti. Meskipun sukses besar di Thailand, tantangan bagi Marquez masih panjang. Seri berikutnya di Argentina dan Amerika Serikat akan menjadi ujian selanjutnya. Namun, melihat performanya yang luar biasa di Buriram, banyak yang yakin bahwa Marquez bisa kembali tampil kuat. Ciabatti sendiri mengakui bahwa kemenangan di satu seri belum cukup untuk memastikan gelar juara. Tetapi jika Marquez bisa mempertahankan konsistensinya, peluangnya sangat besar. MotoGP adalah kejuaraan panjang. Yang penting bukan hanya menang di satu balapan, tetapi juga bagaimana mempertahankan performa sepanjang musim. Jika Mark bisa terus seperti ini, dia akan menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia, ujarnya. Dengan hasil di Thailand, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat apakah ia bisa melanjutkan dominasinya di balapan-balapan selanjutnya. Tim Prima Pramac telah memulai perjalanan baru bersama pabrikan Yamaha di ajang MotoGP 2025. Langkah ini menjadi tantangan besar bagi mereka setelah bertahun-tahun menikmati kesuksesan bersama Ducati. Kini, mereka harus kembali membangun segalanya dari nol dan beradaptasi dengan motor serta teknologi yang berbeda. Sebelumnya, Pramac dikenal sebagai tim satelit yang mampu bersaing di papan atas. Mereka bahkan mencetak sejarah sebagai tim satelit pertama yang sukses meraih gelar juara dunia sejak Nastro Azzurro Honda melakukannya pada tahun 2001. Namun, perubahan besar terjadi ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Yamaha, sebuah langkah yang dinilai berisiko namun penuh potensi. Bos Pramac Racing, Gino Borsoi, mengakui bahwa berlabuh ke Yamaha bukanlah keputusan yang mudah. Ia menyebut bahwa keputusan ini bukan hanya sekadar pergantian merek motor, tetapi juga membawa tantangan baru dalam membangun kompetitivitas tim. Orang Jepang berinvestasi besar-besaran. Perusahaan besar seperti Yamaha tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, ujar Borsoi, menegaskan keyakinannya terhadap masa depan Yamaha di MotoGP. Pada balapan pembuka musim ini di Thailand, tim Pramac Yamaha menunjukkan hasil yang cukup positif. Jack Miller, salah satu pembalap mereka, berhasil finish di posisi ke-11. Hasil ini lebih baik dibandingkan pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, yang hanya mampu finish di posisi ke-15. Meski demikian, Pramac menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa motor mereka. Saya pernah punya Jack Miller sebelumnya, dan Miguel Oliveira adalah pria yang siap, tambah Borsoi, menunjukkan keyakinannya terhadap para pembalapnya yang saat ini membela Pramac. Di sisi lain, Borsoi juga turut berempati terhadap Jorge Martin, mantan pembalap Pramac yang kini membela Aprilia. Jorge Martin mengalami cedera serius pada awal musim dan harus menjalani operasi, membuatnya absen dalam balapan pertama musim ini. Jorge Martin adalah anak emas, kami memiliki hubungan yang sangat istimewa, kata Borsoi. Dia mengalami tahun yang sungguh sial. Biasanya mereka sering terjatuh tanpa mengalami cedera parah, tetapi dia, setelah terjatuh 2 kali, mengalami 2 patah tulang serius. Tidak beruntung, ujarnya. Tidak hanya kehilangan Martin, Pramac juga harus berpisah dengan seluruh tim pabrikan Ducati, sebuah keputusan yang diakui Borsoi tidaklah mudah. Saya selalu menganggap Gigi Dall'Igna seperti anggota keluarga, saudara. Tahun-tahun yang telah berlalu tentu saja meninggalkan jejak, kata Borsoi, merujuk pada bos teknis Ducati yang pernah bekerja sama dengannya. Namun, Borsoi menyatakan bahwa keputusan ini adalah bagian dari perjalanan profesional. Meski sulit mengucapkan selamat tinggal setelah sukses besar, ia tetap bangga dengan pencapaian yang telah diraih. Mengucapkan selamat tinggal sebagai juara itu sulit, tetapi lebih mudah ketika Anda melihat seberapa jauh Anda telah melangkah, ujarnya. Di akhir pernyataannya, Borsoi kembali menyinggung keputusan Ducati yang lebih memilih Marc Marquez dibandingkan mempromosikan Jorge Martin sebagai pembalap tim pabrikan mereka. Keputusan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat Pramac memilih meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Yamaha. Gigi adalah seorang jenius. Mark mempertanyakan dirinya sendiri, dia menyerah pada masa pendekatan yang sangat lama, kata Borsoi. Dia, Gigi Dall'Igna, seorang insinyur cerdas, dia menarik.
Saya tidak akan membuat keputusan itu, dan selain itu berkontribusi pada kepergian saya ke Yamaha, tutupnya. Dengan semangat baru bersama Yamaha, Pramac siap menghadapi tantangan MotoGP 2025. Mereka berharap bisa kembali menjadi tim satelit yang kompetitif dan mencetak prestasi besar di musim-musim mendatang. Dani Pedrosa soroti kemenangan Marc Marquez di Thailand itu serang titik krusial pada Francesco Bagnaia. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Honda sekaligus pembalap penguji KTM saat ini, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai kemenangan Marquez di seri perdana MotoGP Thailand. Menurutnya, kemenangan Marquez itu tidak hanya memberikan sinyal kembalinya performa terbaiknya, tetapi juga bisa menyerang titik krusial rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pernyataan Pedrosa ini muncul setelah melihat bagaimana Marquez langsung tampil dominan pada seri MotoGP Thailand 2025. Sementara itu, Bagnaia justru mengalami kesulitan dan harus puas finish di posisi ketiga, tertinggal dari Marquez dan Alex Marquez. Pada balapan di sirkuit Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa yang luar biasa. Sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan sprint dan race utama, The Baby Alien tampil sangat konsisten. Marquez berhasil memenangkan kedua balapan tersebut dan membuktikan bahwa adaptasinya dengan Ducati Desmosedici GP24 berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, hasil MotoGP Thailand 2025 menjadi pukulan telak bagi Francesco Bagnaia. Sebagai pembalap utama Ducati Lenovo, tim Bagnaia justru kesulitan untuk mengejar Marquez. Meskipun menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, Bagnaia terlihat tidak mampu menandingi kecepatan dan strategi cerdik rekan barunya tersebut. Dani Pedrosa pun menilai bahwa Marquez akan memberikan tekanan besar bagi Bagnaia, baik di dalam maupun di luar lintasan. Dalam wawancaranya, Dani Pedrosa mengatakan bahwa bergabungnya Marquez di Ducati Lenovo Team bukan hanya sekadar menambah persaingan, tetapi juga bisa menjadi faktor yang menyerang sisi mental. Bagnaia, saya pikir Marc melakukan segala cara untuk menghantam Pecco di bagian yang krusial, ujar Pedrosa. Menurut Pedrosa, memiliki rekan setim yang sangat kuat seperti Marquez akan memberikan dampak psikologis bagi Bagnaia. Tidak hanya soal perbedaan hasil di lintasan, tetapi juga bagaimana cara tim dan media merespons performa kedua pembalap ini. Tidak dapat dihindari bahwa memiliki rekan setim yang sangat kuat di sisi lain garasi akan memengaruhi Anda dalam banyak hal, mulai dari merayakan hasil yang baik untuk Marc hingga melihat hasil yang kurang baik bagi Pecco, tambahnya. Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati kini harus berbagi perhatian dengan Marquez. Hal ini bisa menjadi tekanan tersendiri, terutama jika Marquez terus menunjukkan performa lebih baik darinya. Ini semua adalah hal-hal kecil yang memengaruhi mental Anda, tutup Pedrosa. Pernyataan Dani Pedrosa ini semakin memperkuat spekulasi bahwa persaingan internal di Ducati Lenovo Team akan semakin memanas. Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir menjadi andalan utama Ducati, kini harus menghadapi tekanan besar dari Marquez yang baru bergabung tetapi langsung tampil mengesankan. Jika Marquez terus mendominasi seperti di Thailand, bukan tidak mungkin hal ini akan mengguncang stabilitas tim Ducati. Apakah Bagnaia bisa bangkit dan kembali menunjukkan dirinya sebagai pembalap terbaik Ducati? Atau justru Marquez yang akan mengambil alih status sebagai pembalap nomor 1 di tim merah? Jawabannya akan terlihat di seri-seri MotoGP berikutnya, terutama di Argentina dan Amerika Serikat yang merupakan trek favorit Marc Marquez. Persaingan antara dua pembalap Ducati ini jelas menjadi salah satu hal yang paling menarik untuk disaksikan musim ini. Casey Stoner ingatkan rival, Marc Marquez masih menyimpan potensi besar. Seri perdana MotoGP 2025 di Buriram, Thailand, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez. Bergabung dengan Ducati Lenovo, ia langsung menunjukkan dominasinya dengan meraih double podium, menang di sprint race dan race utama. Namun, legenda MotoGP dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, meyakini bahwa Marquez belum mengeluarkan seluruh potensinya. Ia memperingatkan rival-rivalnya bahwa Marquez bisa tampil lebih agresif dan lebih cepat di seri-seri mendatang. Sejak sesi kualifikasi, Marc Marquez sudah menunjukkan performa yang menjanjikan.
Ia mampu menjaga konsistensi kecepatan dan selalu berada di barisan terdepan. Sprint race menjadi ajang demonstrasi kekuatannya. Marquez melesat sejak awal, meninggalkan lawan-lawannya tanpa celah untuk mengejar. Race utama juga berlangsung impresif. Marquez memimpin balapan dengan meyakinkan, hingga akhirnya terlihat melambat di laps ke-7, memberikan kesempatan kepada Alex Marquez untuk mengambil alih posisi pertama. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang Marc Marquez tiba-tiba mengurangi kecepatan? Rupanya, ini bukan sekadar strategi biasa, tetapi cara cerdas Marquez untuk menghindari penalti. Regulasi MotoGP mewajibkan pembalap menjaga tekanan ban depan di atas 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika tekanan terlalu rendah, mereka bisa terkena hukuman dari steward MotoGP. Saat balapan berlangsung, Marquez merasakan bahwa tekanan ban depannya turun. Jika ia terus memimpin dengan kondisi tersebut, risikonya terlalu besar. Oleh karena itu, ia memilih untuk menurunkan kecepatan dan berada di belakang Alex Marquez. Strategi ini memungkinkannya menggunakan slipstream untuk meningkatkan tekanan ban kembali ke batas aman. Keputusan ini menunjukkan betapa cerdasnya Marquez dalam memahami teknis balapan. Tidak banyak pembalap yang memiliki pemahaman sebaik dirinya dalam kondisi seperti ini. Namun, begitu tekanannya kembali normal, Marquez langsung mengubah strategi. Ia kembali meningkatkan kecepatan, dan dalam 3 lap terakhir, ia menyalip Alex Marquez dengan manuver agresif. Overtake tersebut membuktikan bahwa Marquez tetap memiliki nyali besar dan kemampuan teknis luar biasa. Melihat performa ini, Casey Stoner yakin bahwa Marc Marquez belum menunjukkan performa maksimalnya. Jika dengan kondisi seperti ini ia sudah mampu mendominasi, maka saat ia tampil dengan 100% kemampuannya, rival-rivalnya akan semakin kesulitan menandinginya. Apa yang kita lihat di Buriram itu luar biasa. Tapi saya rasa Marc belum mengeluarkan segalanya. Dia masih beradaptasi dengan Ducati dan tetap bisa menang dengan strategi yang sangat cerdas. Jika di balapan berikutnya dia tidak menghadapi masalah teknis, saya yakin dia akan tampil lebih agresif, ujar Stoner. Stoner juga menekankan bahwa kejeniusan Marquez dalam membaca situasi dan mengatur strategi adalah keunggulan terbesarnya. Banyak pembalap yang cepat, tapi tidak semua bisa memahami balapan seperti Marc. Dia tahu kapan harus mengalah, kapan harus menyerang, dan bagaimana mengatasi masalah tanpa kehilangan peluang menang. Itu kualitas seorang juara sejati, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin dijagokan dalam perburuan gelar juara dunia 2025. Namun, rival-rival seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez pasti tidak akan tinggal diam. Seri berikutnya akan berlangsung di MotoGP Argentina, di mana Marquez sudah beberapa kali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terkuat di sana. Jika benar Marquez belum tampil dengan kemampuan penuh di Thailand, maka di Argentina dan seri berikutnya, ia bisa semakin sulit dihentikan. Akankah Marquez kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah rival-rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju sang juara dunia 8 kali ini? Yang pasti, persaingan MotoGP 2025 semakin memanas. Marc Marquez masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, bukti perjuangan tak kenal lelah. Pembalap debutan Ducati Lenovo, Marc Marquez, resmi masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, setelah menunjukkan penampilan luar biasa sepanjang musim 2024 hingga awal 2025. Nominasi ini menjadi bukti atas perjalanan panjang sang juara dunia 6 kali yang penuh lika-liku sejak kecelakaan fatal pada tahun 2020 di sirkuit Jerez. Penghargaan Laureus Comeback of the Year merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia olahraga yang diberikan kepada atlet yang mampu bangkit dari masa sulit dan kembali ke performa terbaiknya. MotoGP secara resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez masuk dalam nominasi tersebut berkat perjuangan dan ketangguhannya untuk kembali ke puncak performa setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera. Karir Marc Marquez sempat berada di ujung tanduk setelah kecelakaan hebat yang menimpanya pada MotoGP Jerez 2020. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera patah tulang lengan kanan yang sangat parah, hingga membuatnya harus menjalani beberapa kali operasi selama lebih dari 1 tahun. Selama masa pemulihan, Marquez harus rela absen dalam beberapa balapan dan tidak mampu tampil maksimal ketika kembali ke lintasan. Banyak pihak yang meragukan apakah pembalap berjuluk The Baby Alien ini mampu kembali ke performa terbaiknya. Meski begitu, Marquez menunjukkan mental baja dengan terus berusaha bangkit meski seringkali tampil di bawah performa.
Musim 2022 dan 2023 menjadi periode tersulit dalam karirnya, di mana ia hanya mampu meraih beberapa podium tanpa kemenangan yang signifikan. Perlahan namun pasti, Marc Marquez mulai menemukan kembali ritmenya pada musim 2024. Bergabung bersama tim satelit Gresini Ducati, ia mampu meraih 3 kemenangan Grand Prix yang membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas sebagai pembalap papan atas. Performa tersebut menjadi titik balik bagi Marquez, yang semakin percaya diri untuk bersaing di barisan depan. Keputusan besar pun diambil pada akhir musim 2024, di mana ia memutuskan pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini menjadi momentum baru bagi Marquez. Di atas motor Desmos edisi Gippo 24, ia langsung menunjukkan dominasinya di seri pembuka MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama, menegaskan bahwa dirinya telah kembali sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. MotoGP melalui situs resminya menyebut perjalanan Marquez sebagai drama luar biasa yang dipenuhi patah hati, penderitaan, dan tekad kuat untuk kembali ke puncak. Ini drama yang luar biasa, patah hati, penderitaan, tekad, dan ketangguhan untuk kembali ke puncak sejak Jerez 2020. Beberapa pembedahan dan kepercayaan bahwa karirnya bisa berakhir. 3 kemenangan tahun lalu adalah bayaran pertama, dan kemudian mendapatkan nominasi untuk penghargaan ini, tulis MotoGP. Apa yang dilakukan Marquez menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa pantang menyerah adalah kunci menuju kesuksesan. Meski mengalami masa-masa sulit, ia terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhirnya bisa kembali bersaing di level tertinggi. Di ajang Laureus Comeback of the Year Award 2025, Marc Marquez akan bersaing dengan sejumlah atlet kelas dunia dari berbagai cabang olahraga, seperti Rebeca Andrade, atlet senam asal Brasil, Caeleb Dressel, atlet renang asal Amerika Serikat, Lara Gut-Behrami, atlet ski asal Swiss. Pemilihan pemenang akan dilakukan oleh panelis khusus yang terdiri dari para tokoh olahraga dunia. Proses penjurian berlangsung secara ketat dengan mempertimbangkan perjalanan karir dan dampak yang diberikan oleh para atlet dalam kebangkitan mereka. Pemenang penghargaan ini akan diumumkan pada acara Laureus World Sports Awards 2025 yang akan digelar di Palacio de Cibeles, Madrid pada tanggal 21 April 2025. General Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, turut memberikan komentar atas masuknya Marc Marquez dalam nominasi Laureus Comeback of the Year. Marc adalah pembalap luar biasa yang memiliki mental juara. Perjalanan yang ia lalui tidak mudah, tetapi ia terus berjuang tanpa menyerah. Kami bangga bisa menjadi bagian dari kisah kebangkitannya, ujar Dall'Igna. Ia juga menambahkan bahwa Ducati akan mendukung penuh Marquez dalam setiap langkah yang diambilnya, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Nominasi Laureus Comeback of the Year, ini bukan hanya tentang kemenangan di lintasan, tetapi juga tentang semangat pantang menyerah dan mental baja yang dimiliki Marc Marquez. Banyak orang yang mengira karir Marquez akan berakhir setelah cedera parah yang menimpanya, tetapi ia membuktikan bahwa keinginan kuat untuk bangkit bisa mengalahkan segala rintangan. Kini, Marc Marquez menjadi simbol inspirasi bagi para atlet di seluruh dunia, bahwa tidak ada yang mustahil selama kita terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Penghargaan Laureus Comeback of the Year akan menjadi penghormatan bagi perjalanan luar biasa Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Jika berhasil memenangkannya, ini akan menjadi penghargaan individu paling bergengsi di luar MotoGP yang pernah diraih oleh Marquez. Semua mata kini tertuju pada acara puncak di Palacio de Cibeles, Madrid pada 21 April 2025. Akankah Marc Marquez berhasil membawa pulang trofi bergengsi ini? Yang pasti, apapun hasilnya, perjuangan Marc Marquez sudah menjadi kisah yang akan dikenang selamanya di dunia olahraga. Marc Marquez bikin Ducati terpukau, strategi cerdas di MotoGP Thailand. Balapan MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram menghadirkan drama yang mengejutkan banyak pihak. Salah satu momen paling mencolok adalah ketika Marc Marquez tiba-tiba memperlambat laju motornya saat sedang memimpin balapan. Keputusan ini membuat manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sempat panik sebelum akhirnya menyadari alasan di balik tindakan tersebut. Marquez yang tampil dominan sejak awal balapan, sukses mempertahankan posisi terdepan selama beberapa laps. Namun, pada laps ke-7, terjadi sesuatu yang tidak biasa. The Baby Alien, julukan Marquez, secara sengaja membiarkan adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, untuk menyalip dan mengambil alih pimpinan balapan. Momen ini sempat membuat tim Ducati terkejut, termasuk Tardozzi yang menyaksikan langsung dari garasi.
Marquez ternyata memiliki alasan kuat di balik keputusannya itu. Ia menyadari bahwa tekanan ban depan motornya berada dalam kondisi kritis dan berpotensi melanggar regulasi yang ditetapkan dalam MotoGP. Sesuai aturan, setiap pembalap wajib menjaga tekanan ban depan minimal 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika batas ini dilanggar, sanksi penalti bisa dijatuhkan, yang tentu saja dapat merugikan posisinya di balapan. Tardozzi mengaku awalnya merasa bingung dengan keputusan Marquez yang tiba-tiba melambat, tetapi setelah melihatnya kembali menempel di belakang Alex Marquez dengan stabil di tikungan kelima, ia mulai memahami strategi tersebut. Dia, Marquez, melambat dengan cara yang aneh, karena dia bisa saja melambat dengan cara lain, ujar Tardozzi, dikutip dari Crash. Tapi jantungku berdetak sangat cepat, mungkin sekitar 200 bpm saat itu. Lalu ketika saya melihatnya tetap berada di belakang Alex dengan cara yang normal di tikungan kelima, saya langsung mengerti, tambahnya. Keputusan Marquez untuk mengatur ritme balapannya ini menunjukkan kecerdikan dan pengalaman panjangnya di MotoGP. Dengan cara ini, ia bisa menjaga tekanan ban tetap dalam batas aman sambil tetap berada dalam posisi strategis untuk menyerang kembali di akhir balapan. Setelah berhasil mengatasi masalah tekanan ban, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya lagi di 3 laps terakhir. Dengan penuh perhitungan, ia mulai mendekati Alex Marquez yang masih berada di posisi pertama. Momen penentu terjadi di tikungan terakhir, ketika Marquez melakukan manuver overtake yang berisiko tinggi tetapi dieksekusi dengan sangat presisi. Dengan aksi ini, ia berhasil merebut kembali posisi terdepan dan akhirnya melintasi garis finish sebagai juara MotoGP Thailand 2025. Terlepas dari kejadian ini, Tardozzi menegaskan bahwa Ducati sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, termasuk memastikan tekanan ban dalam batas aman sebelum balapan dimulai. Saya pikir para teknisi kami selalu menghitung angka-angka suhu dengan sangat baik. Tetapi pada akhirnya, kita harus melihat datanya, karena berbicara tanpa mengetahui apa yang terjadi bukanlah hal yang baik, jelasnya. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pembalap yang cerdas dalam membaca situasi di lintasan. Dengan strategi yang matang dan kemampuan teknis yang luar biasa, ia berhasil mengatasi tantangan teknis dan tetap keluar sebagai pemenang. Kini, dengan kemenangan beruntun di sprint race dan balapan utama di Thailand, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pertanyaannya sekarang, apakah ia bisa mempertahankan dominasinya di seri-seri berikutnya? Semua mata kini tertuju pada balapan selanjutnya di Argentina dan Amerika Serikat, dua sirkuit yang dikenal sebagai salah satu favorit Marquez sepanjang karirnya. Satu hal yang pasti, performa Marquez bersama Ducati musim ini telah membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP.